Jadi ini kenapa Indonesia dianggap darurat narkoba, ya. Jadi Indonesia itu kemasukan narkoba dari mana-mana ya, oleh jaringan internasional, sudah bersifat transnasional yang terorganisir dan merupakan satu kejahatan yang extraordinary crime yang tidak membeda-bedakan sasaran atau indiskriminatif dan berdampak sangat besar, sangat mengancam terhadap generasi penerus. Kenapa Indonesia seperti itu? Pertama, geografi yang memudahkan pintu masuk penyelundupan, ya. Meskipun pelabuhan-pelabuhan, bandara dijaga, tapi masih lolos juga. Mungkin diantara para mahasiswa dan kita semua juga beberapa kali menyaksikan tayangan-tayangan di televisi bagaimana para penyelundup itu bisa tertangkap di bandara atau di pelabuhan, ya. Itu yang dijaga ketat. Cuman harus tahu ya bahwa masuknya narkoba ke Indonesia itu kebanyakan melalui jalur laut, ya. 80% itu melalui jalur laut. Kalaupun tidak melalui jalur laut yang resmi seperti Syah Bandar, jalan tikus itu banyak sekali di Indonesia, pelabuhan-pelabuhan tikus. Ya, bisa menggunakan kapal nelayan yang sangat sederhana tapi bawa narkoba. Nah, ini kalau saya tidak salah, ada beberapa sumber ya, pelabuhan tikus di Indonesia itu antara 500 sampai 1000 yang itu bisa dimasukin tidak terkontrol. Ini tantangan buat pengawasan kedaulatan NKRI oleh para penjaga kedaulatan, ya. Ini tantangan besar. Sebab kalau ini bisa dikendalikan, tentu narkoba selundupan itu tidak akan bisa masuk sembarangan ke Indonesia. Supaya kita tidak capek. Kita capek mencegah tapi masuk terus. Ya, jadi tidak ada gunanya seolah-olah gitu. Tapi tetap kita harus berusaha. Kemudian kenapa Indonesia jadi sasaran? Karena demografinya yang besar. Kita itu ada 275, sekarang sudah 280 juta. Ya, itu menjadi sasaran empuk oleh para bandar karena ini bisnis yang sangat besar keuntungannya, ya. Dengan sekejap orang bisa kaya raya karena dagang narkoba, dan kalau kita tidak hati-hati kita bisa terjebak ke dalam lingkaran para penjahat jaringan internasional, ya. Kemudian yang ketiga, peredaran gelap narkoba bersifat lintas generasi, bahkan sudah menyasar kepada anak-anak, selebritis, politikus, bahkan aparat penegak hukum pun juga banyak yang terkena penyalahgunaan narkoba, ya. Dan kenapa hal ini terjadi? Salah satunya adalah karena minim fasilitas rehabilitasi. Jadi sekarang itu yang berlaku sesuai dengan undang-undang narkotika, para pengguna maupun para bandar itu semuanya dimasukkan di dalam sel, di penjara. Nah, inilah yang belum bisa mengatasi persoalan. Ya, pertama juga menimbulkan beban juga untuk pemerintah, untuk bagaimana memenuhi hajat hidup daripada narapidana yang 60% penjara di Indonesia itu diisi oleh para narkobais, ya, para pecandu, para bandar. Bahkan lebih banyak para pengguna, korban, para bandarnya hilang. Nah, ini yang menjadi satu tanda tanya, ya. Dan di dalam undang-undang narkotika kalau pengguna memang harusnya direhabilitasi, ya, karena dia korban. Cuman persoalannya panti-panti rehabilitasi itu masih sangat kurang. BNN sendiri mempunyai fasilitas rehabilitasi yang jumlahnya juga kapasitasnya terbatas. Kalau dibandingkan dengan penyalahguna yang sudah adiktif, tentu tidak ada 10%-nya yang bisa terserap, ya. Itu pun juga tidak bisa rawat inap. Oleh karena itu sekarang pemerintah juga termasuk BNN sebagai leadernya itu juga mengajak kepada semua pihak, baik di instansi pemerintah maupun swasta, badan usaha dan sebagainya, untuk bersama-sama memberikan
memberikan kepedulian untuk membangun suatu panti-panti rehabilitasi untuk merehab para pecandu narkoba yang sudah terkapar, ya. Kemudian pada umumnya ini kan Indonesia itu sudah ada namanya ketentuan kalau memang dia korban itu lapor diri, ya, IPWL. Ada beberapa tempat yang bisa seorang korban itu melaporkan bahwa dia telah terjerumus, asal bukan bandar, ya, itu akan direhabilitasi. Tapi kebanyakan kita secara psikologis itu belum bisa menerima klaim masyarakat, ada satu stigma negatif bagi penyalahguna yang takut lapor diri. Belum lagi stigma-stigma yang lain, ya, nanti lapor diri malah ditangkap polisi. Nah, ini yang memang kedepannya harus dipecahkan. Kemudian kita juga tahu sistem penegakan hukum di Indonesia itu masih sangat lemah dan belum memberikan satu efek jerah kepada para pengedar. Kalau di negara-negara lain, bahkan negara-negara yang banyak memproduksi narkoba, kalau ada pengedar itu dihukum mati. Contoh di Cina, itu narkoba Indonesia itu banyak sekali yang datang dari Cina. Tapi di Cina sendiri, para pengedar hukum mati. Di Indonesia dihukum mati, sampai mati sendiri belum dihukum mati. Ya, ini ya. Memang pernah ada itu siapa Freddy Budiman itu dihukum mati. Tapi yang lain-lain masih banyak yang belum. Kemudian modus operandi yang lain adalah perkembangan daripada new psikotropika substan, ya. Jadi NPS, jenis narkoba baru itu berkembang pesat. Dan kewalahan pemerintah itu untuk memasukkan di dalam peraturan menteri ataupun peraturan BNN untuk jenis-jenis narkoba yang tidak diperbolehkan, sehingga banyak juga yang lolos, ya. Inilah kelihatannya nanti mahasiswa juga menjadi tugas mahasiswa untuk melakukan penelitian, para dosen mungkin juga bagaimana pertumbuhan new psikotropik ini yang begitu pesat itu, ya, dari berbagai jenis. Dan yang terakhir yang mengerikan lagi adalah lapas, ya. Lapas, penjara itu menjadi selama ini terkenal bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap, ya. Jadi ini sangat disayangkan, ya. Bahkan ada yang membuat pabrik di lapas, ya. Oke. Dari mana datangnya narkoba itu? Kita lihat sepintas saja, ya. Ini kalau dari kawasan Eropa umumnya ekstasi. Ini dari negeri Belanda terutama ini. Yang bawa biasanya malah pilot-pilot yang bawa. Bagaimana kalau pilot membawa ekstasi? Ya, ini mohon maaf. Ada beberapa yang dulu tertangkap itu. Tidak semuanya. Tapi yang jelas ini para pengedar, ya. Para pengedar itu bukan orang Eropa, kadang-kadang juga orang Afrika yang datang ke Indonesia membawa ekstasi. Kemudian dari kawasan Golden Crescent itu di Afghanistan, ya, di situ terutama sekitarnya Iran juga itu opium, ya. Itu memang gudangnya opium. Kemudian dari kawasan Golden Triangle itu ada Taiwan, China, termasuk juga di situ Myanmar, Laos itu, ya. Ini kebanyakan adalah jalur-jalur sabu, ya, karena sabu ini yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia dan harganya luar biasa itu. Sabu itu harganya tidak kalah dengan emas. 1 gram sabu itu mirip-mirip 1 gram emas. Padahal di Cina harganya murah sekali, ya. Itulah yang menyebabkan sehingga para pengedar itu tidak henti-hentinya melakukan berbagai cara untuk bisa menembus Indonesia. Dan Indonesia itu kebutuhannya besar. Karena kalau menurut BNN itu
semua barang-barang yang masuk ke Indonesia itu tidak ada yang transit, semua habis di Indonesia.